Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari artikel yang berjudul Penggunaan Internet Hampir Tembus 200 Juta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mahfida Zainati, NPM 1801010023. Yang kedua ada Nurita Riansi, 1801010049. Dan yang terakhir saya sendiri, Ananda David, 1801010055. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada jelaskan permasalahan yang terkait dengan etika dalam berkomunikasi bisnis melalui internet. Yang kedua, jelaskan poin yang Anda peroleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJI di atas. Yang ketiga, jelaskan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah terkait penyediaan fasilitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Jelaskan langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah menghadapi tantangan tersebut. Yang keempat ada meskipun pengguna merasa aman bertransaksi melalui internet, jelaskan apa yang menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan pengguna dalam bertransaksi melalui internet dan apa saja yang diperlukan pengguna agar terhindar dari ancaman yang muncul. Dan yang kelima, dari 5 alasan pengguna mengakses internet, buatlah peringkat atas kelima alasan tersebut berdasarkan yang paling banyak diakses. Berikan ulasan atau alasan terhadap peringkat yang Anda buat yang disertai dengan bukti-bukti yang Anda kumpulkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahfida Zainati. Pertanyaan nomor 1, jelaskan permasalahan yang terkait dengan etika dalam berkomunikasi bisnis melalui internet, yaitu adanya peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 pada tahun ini naik menjadi 73,7% dari populasi atau setara dengan 196,7 juta pengguna. Kenaikan jumlah pengguna internet ini disebabkan karena efek pandemi COVID-19, seperti transformasi digital karena pembelajaran online dan kebijakan bekerja dari rumah. Maka, mayoritas pengguna internet mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari yang menyebabkan peningkatan jumlah pengguna internet. Seperti penggunaan media internet sebagai pertukaran informasi yang cepat, tidak terbatas jarak, waktu, dan banyak informasinya. Yang kedua, seperti sosial media karena sangat menarik bagi kalangan masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya orang yang menghabiskan lebih lama waktu dalam mengakses internet, kemungkinan terdapat permasalahan yang terkait etika dalam berkomunikasi melalui internet, seperti banyak orang yang melihat konten bullying, terus ujaran kebencian, dan adegan kekerasan. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan poin yang Anda peroleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di atas, yaitu adanya transformasi digital sehingga akses internet yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Transformasi digital tersebut mendukung di saat pandemi COVID-19 karena semua kegiatan berubah dan dilakukan secara digital, seperti mendukung kegiatan pembelajaran secara online dan bekerja dari rumah yang memerlukan akses internet. Yang kedua, seperti membantu pengguna saat belanja online sehingga merasa aman dalam bertransaksi internet. Yang ketiga, seperti konten hiburan, game online, video online, dan musik online. Yang selanjutnya nomor 3, jelaskan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah terkait penyediaan fasilitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Lalu jelaskan langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah menghadapi tantangan tersebut. Tantangan yang pertama yaitu kondisi geografis. Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kawasan perkotaan dan daerah terpencil seperti di pegunungan, hutan, dan laut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun koneksi internet dan membuatnya tetap berkualitas. Lalu yang kedua, distribusi penduduk yang tidak merata. Dinamika masyarakat dan persebaran penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan dan pemerataan akses internet. Padahal, teknologi internet dan digital perlu dioptimasikan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Lalu langkah untuk menghadapi tantangan yaitu membangun palaparing atau konstruksi serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km dan menghubungkan beberapa pulau besar di Indonesia untuk mencapai 440 kota atau distrik. Pemerintah Indonesia melalui skema Universal Service Obligation sedang menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur palaparing. Lalu saat ini pemerintah bersama sektor swasta tengah membangun tulang punggung lalu lintas internet Indonesia, dinamai Indonesia Internet Exchange. Lalu program ini dikelola oleh APJII dan Indonesia Exchange Point. Yang selanjutnya nomor 4, meskipun pengguna merasa aman bertransaksi melalui internet, jelaskan apa yang menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan pengguna dalam bertransaksi melalui internet dan apa saja yang diperlukan pengguna agar terhindar dari ancaman yang muncul. Yang pertama yaitu phishing adalah tindakan meminta pengguna untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa email atau komunikasi elektronik lainnya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir phishing yaitu yang pertama, jangan pernah mengirimkan informasi sensitif melalui email. Yang kedua, menggunakan antivirus yang terkini. Yang ketiga, jangan mengklik link apapun pada pesan email yang terindikasi phishing. Yang kedua, malware adalah teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat atau malware yang telah menginfeksi browser internet nasabah, misalnya mencuri data user ID dan password nasabah, mengambil alih koneksi nasabah ke bank, lalu memasukkan transaksi pemindah bukuan atau transfer dari rekening nasabah ke rekening pelaku. Lalu hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya malware antara lain, yang pertama, menggunakan komputer pribadi dan jaringan yang terpercaya untuk mengakses layanan internet banking. Yang kedua, melengkapi komputer pribadi dengan antivirus yang terkini. Yang ketiga, menghindari akses atau mengunduh file dari alamat web yang tidak terpercaya. Nah, selanjutnya, nomor 5 yaitu dari 5 alasan pengguna mengakses internet, buatlah peringkat atas kelima alasan tersebut berdasarkan yang paling banyak diakses. Berikan ulasan atau alasan terhadap peringkat yang Anda buat yang disertai dengan bukti-bukti yang Anda kumpulkan. Yang pertama ada media sosial. Media sosial yaitu platform media sosial favorit pengguna adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Sebanyak 61 responden sering mengakses YouTube untuk menonton konten film, musik, dan olahraga. Selanjutnya ada komunikasi pesan instan yaitu aplikasi percakapan WhatsApp banyak digunakan melebihi Line dan Facebook Messenger termasuk untuk video call. Yang ketiga ada game online. Game online merupakan salah satu konten hiburan yang banyak diakses terutama selama masa pandemi dengan presentasi sebesar 16,5%. Yang keempat ada belanja online yaitu produk fashion dan kecantikan, produk rumah tangga, dan produk elektronika adalah 3 produk yang banyak dibeli pengguna saat belanja online. Sedangkan marketplace favorit pengguna berdasarkan survei ini secara berurutan adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Yang kelima, ada aplikasi finansial yaitu aplikasi fintech, mobile banking, dan internet banking adalah 3 layanan keuangan utama yang diakses pengguna internet Indonesia. Sebanyak 68,7% merasa aman bertransaksi internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang tak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.